Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami percaya hari ini hari yang ajaib. Karena kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Dan menutup minggu ini di hari terakhir kami tetap percaya Engkau tidak pernah meletakkan kami, tetapi Engkau terus menuntun dan membimbing kami juga dengan firman-Mu. Biarlah pagi ini Engkau teduhkan hati kami untuk kami boleh merenungkannya. Dan biarlah lewat renungan ini Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau, kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin masuk di dalam setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan bekerja, mengajar kami, memberikan kepada kami pewahyuan, pengertian, segala sesuatu yang kami perlukan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming ya. Kita akan belajar tentang firman dari mulut Allah. Kita tentu sudah tahu dan biasa sudah begitu mengenal, tapi entah bagaimana di dalam hari-hari terakhir dari tahun 2023, di dalam hati saya selalu diingatkan tentang firman, hidup karena firman. Dan kita tahu firman itu bukan sekedar perkataan-perkataan manusia, tetapi setiap yang keluar dari mulut Allah. Di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita sering kali ya dunia juga ya, semua mencari, semua bekerja untuk cari apa? Ya dikatakan di sini untuk roti, untuk sesuatu yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Kita perlu untuk kita punya makanan, kita punya pakaian, kita punya rumah, kita punya kebutuhan-kebutuhan bisa tercover semua. Dan itu yang disebut sebagai roti, apa yang kita konsumsi. Tetapi dikatakan di sini Yesus sendiri yang bilang, kita itu tidak hidup dari itu saja. Tetapi sebenarnya kita itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya dari setiap perkataan-perkataan Allah sendiri. Saya tertarik ketika membaca The Message. The Message mengatakan demikian. Jesus answer by quoting Deuteronomy. Ini yang ada di Ulangan sebenarnya. Makanya tadi bilang ada tertulis. It takes more than bread to stay alive. It takes a steady stream of words from God's mouth. Artinya begini ya, kira-kira samalah mirip. Bahwa kita itu tidak hanya membutuhkan untuk tetap hidup itu, menjalani hidup tuh enggak cuma roti saja seperti tadi. Tetapi sebenarnya kita itu butuh a steady stream of words from God's mouth. Artinya apa? Kita itu butuh firman, perkataan Allah itu. Tetapi dikatakan steady stream itu kalau pengertian saya adalah seperti aliran sungai gitu ya. Jadi artinya apa? Kita tuh nggak butuh cuma roti saja, tetapi semua perkataan Allah bukan cuma sekedar kita terima dan sekali ini kita dengar firman, terus kita bisa nangkep rema, tapi terus menerus hidup kita itu terus menerus karena firman. Jadi firman yang tidak pernah berhenti, firman yang terus mengalir di dalam hidup kita. Nah kadang-kadang kita itu ya kalau lagi pulang dari KKR atau kita habis pulang dari ibadah, semangat sekali kita baca Alkitab juga dengan semangat, kita rindu firman Tuhan juga dengan semangat, tapi nanti kemudian mulai menurun. Padahal kita butuh setiap hari firman yang terus akan menuntun kita, yang seharusnya setiap pagi, setiap hari kita itu dengar dan itu terus mengalir sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup kita itu dibentuk oleh firman Allah. Makanya begitu banyak orang kecewa terhadap orang Kristen karena dia akan menjadi Kristen ketika ada di tengah-tengah komunitas Kristen, tapi ketika di luar itu seringkali hidup kita sudah menjadi berbeda.
Padahal seharusnya hidup kita itu karena satu firman yang terus mengalir dalam hidup kita. Dan ketika itu terjadi, kita itu tingkah kita, perkataan kita, semua itu sebenarnya akan terbentuk dari perkataan Allah yang terus mengalir di dalam hidup kita. Nggak pernah berhenti, harusnya seperti itu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa firman itu begitu penting untuk hidup kita, lebih dari roti, makanan, minuman. Padahal kalau kita pikir, kan saya perlu makan, kan saya perlu obat, kan saya perlu rumah, kan saya perlu ini itu, saya perlu uang dan sebagainya. Tapi kenapa kalau Tuhan mengatakan hidupmu itu nggak cukup untuk, nggak bisa untuk tetap hidup itu hanya dengan roti. Kita seringkali mikirnya seperti itu, tapi seberapa pentingnya firman sih? Saya tidak tahu di tempat ini adakah yang nggak pernah baca Alkitab kecuali di sini, atau memang kita setiap hari. Saya mau kasih tahu sekarang ini ya, betapa pentingnya firman itu. Yang kita anggap cuma baca Alkitab, apa sih yang didapat? Tapi mari kita lihat apa yang sebenarnya ada di dalam firman sampai begitu menjadi penting. Tuhan ingatkan bahwa hidup kita bukan sekedar cukup roti saja. Yang pertama kita lihat di Yesaya 45 ayat 23. Dikatakan demikian, demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Karena dikatakan bahwa firman, semua yang keluar dari mulut Allah itu sebuah kebenaran. Kita seringkali tidak ngerti mana sih yang benar. Kita pikir kalau itu baik pasti benar. Demi kebaikan mungkin kita bilang sama anak dikit-dikit bohong. Supaya apa? Supaya anak itu jadi baik. Kita pikir itu kebenaran. Tapi sebenarnya bukan kebenaran. Kebenaran hanya yang keluar dari mulut Allah. Jadi kalau kita mau hidup di dalam kebenaran, ya kita mesti dengerin firman. Kita harus mencari apa yang Tuhan katakan di dalam setiap hal yang keluar dari mulut Allah. Dan apa sih sebenarnya hebatnya kebenaran itu? Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ketika kita dengar firman Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa saat ini yang mengikat kita sehingga kita bisa disebut orang yang tidak merdeka? Kesulitan ekonomi, kesehatan yang terganggu. Jadi nggak merdeka kan? Susah. Orang sakit nggak bisa datang ke sini kan? Kalaupun datang ke sini mungkin dengan badan yang nggak enak karena mau minta didoakan. Tapi dibilang kalau kamu tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari apa? Dari kekhawatiran hidup, dari ketakutan, merdeka dari dosa. Kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan dosa dan tidak disuka Allah, itu akan dimerdekakan oleh karena kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah apa yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita bisa tahu bahwa betapa pentingnya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Hidup loh. Bukan cuma ngerti kebenaran tapi kita tidak lakukan juga bisa. Dan itu tidak akan pernah memerdekakan hidup kita. Hafal ayat, hafal. Tapi itu tidak pernah memerdekakan kita kalau kita tidak menghidupinya. Menghidupi seperti ya hamba Tuhan bilang, barangkali ya seringkali yang pakai kendaraan kita nerobos, kita lobos traffic light, itu kan hidup tidak dalam kebenaran walaupun itu hal yang sepele. Tapi bagaimana kita tahu kebenaran maka kita mentaatinya dan itu akan memerdekakan kita. Kok bisa? Mari kita hidupi. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam setiap tuntunan firman Allah. Firman Allah itu kebenaran, maka
pasti ada jaminan dalam hidup kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari ketakutan masa depan, dari kekhawatiran, kehidupan, segala macam yang mengikat kita. Mungkin kita punya pergumulan-pergumulan keluarga, ekonomi, kesehatan, apapun, Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Oh, kita nggak akan pernah sakit, bisa sakit, tapi ketika sakit kebenaran itu masuk di dalam hidup kita dan kita tahu bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, Jehovah Rafa, kita bisa mengalami kemerdekaan, tidak khawatir, tapi bisa merasakan bahwa ada kemenangan dan pasti ada kemenangan, ada harapan. Ada lagu yang menyatakan begini, masih ada Tuhan. Kenapa bisa bilang masih ada Tuhan? Karena kita tahu di dalam Tuhan ada kebenaran dan kebenaran itu akan melepaskan kita dari pergumulan apapun juga. Persoalannya terus hilang? Enggak juga. Tetapi kita akan memenangkan setiap pergumulan-pergumulan dan apapun yang sedang kita hadapi. Yang kedua, kenapa pentingnya firman Tuhan itu buat hidup kita? Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, bukankah kita selalu pengen berhasil? Nggak ada satupun kita yang melakukan sesuatu pengen gagal. Ibu rumah tangga kalau masak pun pengen berhasil. Jangan kita masak kemudian suami kita bilang begini, lain kali bibi aja yang masak, soalnya kita kurang enak gitu kan. Tapi kita selalu pengen kalau kita bikin sesuatu dan kita berhasil. Pekerjaan kita berhasil. Mungkin saat ini ada yang lagi bergumul mau ngerjain apa ya. Terus kita bisa dapat open doors dikatakan. Dan kita tentu pengen jadi berhasil. Nah, kalau kita ngikuti firman yang keluar dari mulut Allah, maka tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti akan berhasil. Hebatnya kita? Bukan, karena firman itu yang akan melaksanakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi kalau kita berhasil ketika kita melakukan kebenaran karena firman itu. Ketika di tahun 2011 ada firman untuk punya sekolah. Apa yang dimiliki Eklesia atau Gracia sih waktu itu? Enggak ada apa-apa. Sekolah kan perlu gedung, enggak punya. Gedung kan ada tanahnya, enggak punya. Sekolah kan perlu guru, ya enggak punya apalagi. Murid belum ada sama sekali. Tapi yang kita punya cuma firman. Bikin sekolah itu enggak gampang loh. Dan siapa yang bisa? Enggak ada yang mampu. Waktu kemudian Tuhan beritahukan kepada saya juga enggak ngerti apa-apa. Sempat Ibu Nani juga bilang gini, In, kamu kan sudah pernah jadi pengurus sekolah. Iya, tapi sekolah yang saya dulu jadi pengurus itu sudah ada puluhan tahun sebelum saya pindah ke Cirebon. Sudah ada gedungnya, sudah ada muridnya, sudah ada gurunya dan ada duitnya. Sekarang sekolah ini yang mau Tuhan bangun ini di tengah-tengah kita, yang sekarang kita udah lihat 12 tahun ya. Itu gak ada duit, gak ada tanah, gak ada guru, gak ada apa-apa. Pengurusnya aja gak ada. Yang ada cuma firman. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dikatakan ia akan melaksanakan firman itu yang akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dengan apa yang Tuhan suruhkan. Jadi bagaimana kita tidak merasakan betapa pentingnya firman itu untuk kita miliki. Sehingga hidup kita, hidup yang selalu bersama dengan firman. Firman yang akan nunjukkan kita, firman yang akan menegur kita, firman yang akan mengarahkan kita. Firman Tuhan itu yang akan membuat kita berhasil. Jadi kalau kita ada dapat firman atau nubuatan kemudian kita hidup di dalamnya terus kita mengalami kemenangan, bukan kita saudara. Karena dikatakan firman yang akan melaksanakan itu. Dan apa yang kita lihat sekarang
sekolah ini, saya tidak sedang berbangga-bangga karena tidak ada kekuatan manusia sama sekali. Tetapi saya percaya itu kekuatan firman yang terus Tuhan genapi. Dan bersyukur sekali saya ada di dalamnya. Karena apa? Ngalami pergumulan, ngalami masalah, ngalami kesulitan, kekurangan guru, ngalami perlu murid, ngalami perlu duit dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu yang melaksanakan untuk memenuhkan semuanya karena firman. Belajar kita juga hidup karena firman, dan jangan takut kalau firman itu turun atas hidup kita, bukan berarti kita iya saya sudah bisa. Tuhan bilang kamu kerjakan ini, terus Tuhan tiba-tiba kasih modal, Tuhan tiba-tiba kasih ini itu, sehingga kita tinggal duduk diam ongkang-ongkang aja semua jadi. Enggak. Terkadang sesuatu yang gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Ya contohnya waktu sekolah itu gak mungkin, tanahnya gak ada, duitnya gak ada, semua tidak ada. Tetapi saya mau kasih tahu, tetapi ternyata firman Tuhan, perkataan Tuhan itu lebih dari modal duit. Kalau kita cuma bisa punya tanah, kita bisa bangun tanpa firman, siapa yang mendatangkan semuanya? Tuhan. Seperti kita dengar kemarin cerita dari Sofia, cerita waktu nonton, kita memang rame-rame nonton, tapi di hari yang berbeda dengan Sofi, kami dengan anak-anak PA, saya nonton juga Journey to Yerusalem, Bethlehem. Itu memang cerita di situ, Maria itu cita-citanya mau jadi guru. Saya cuma mikir, kalau ada sekolah terang bangsa kayaknya saya tarik itu cita-citanya jadi guru ya. Tapi ketika kemudian dijodohkan sama Yusuf, dia bilang gini, aduh belum ketemu Yusuf loh, dijodohin itu zaman dulu tuh nggak ketemu orangnya gitu. Terus Maria merasa, aku kan punya cita-cita begini, nggak bisa, kata bapaknya, kamu harus ditunangkan. Kemudian dia dengar, singkat cerita, dia dengar firman bahwa dia akan mengandung. Firman Tuhan itu menjamin semuanya. Kalau lihat di filmnya ya, bagaimana ketika dikejar-kejar Herodes, mereka ngumpet dan sebagainya, itu memang ya masuk akal, karena kita kalau baca Alkitab kan mungkin tidak bisa sampai seperti itu. Tetapi saya percaya waktu itu, dan ketika waktu ada cerita itu memang empiris lah sedikit, logis dari apa yang diceritakan di situ. Tapi satu hal yang kita tahu bagaimana, bahwa ternyata firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang akan melaksanakan yang dikehendaki dan akan berhasil. Siapa yang memberitahu gembala? Tuhan, kirim malaikat. Siapa yang mengutus orang Majus? Tuhan. Sama sekali tidak ada perbuatan manusia di situ, kecuali sebuah ketaatan dari Maria dan Yusuf. Alangkah indahnya, alangkah besarnya aset kita sebagai orang-orang percaya dengan firman Tuhan. Tapi kenapa kita suka berpikir firman Tuhan itu buat apa ya? Oh, firman Tuhan itu kalau kita lagi perlu-perlu, kepingin kita baca Alkitab. Kalau kita lagi punya pergumulan baru kita baca Alkitab. Tanpa kita memaknai bahwa kamu tidak akan hidup di luar perkataanku. Oh mati, tidak. Tapi kita akan penuh dengan kegagalan, dan kita akan mentok sana, dan bahkan kita tidak bisa maksimal dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu selalu akan membawa kita dalam keberhasilan. Entah itu pergumulan yang kecil, entah itu pergumulan yang besar, tapi firman itu penting. Hari ini kita mau lakukan apa? Penting. Kita cuma mungkin keluar dari rumah kita, penting untuk kita mendengar tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dibilang firman Allah itu pedang roh. Pedang roh itu kalau kita pakai pedang itu kan untuk apa ya? Untuk perang kan? Pedang itu untuk perang, dan firman itu sebenarnya untuk itu. Di dalam The Message dikatakan demikian,
God's word is an indispensable weapon. Ya. Artinya apa? Artinya adalah firman Allah itu adalah senjata yang penting sekali buat hidup kita. Nah, kalau kita bergerak dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga, kita nggak pernah punya firman. Ketika kita ngadepi pergumulan, senjata kita apa? Senjata kita adalah firman. Satu hari di sekian 20 tahun yang lalu lebih ya, saya dapat firman. Saya bersama suami saya didoakan dan bilang, kamu bangun rumah. Karena sebelum itu memang sudah ada firman. Praise and worship diawali di rumah saya. Dan waktu itu waktu kami berdoa ada janji Tuhan. Kalau nanti gedung rahasia ini kan lagi dibangun. Ini pindah, kamu akan dibangunkan rumah. Itu firman. Dan setelah kemudian pindah di tempat ini, Tuhan bilang, start sekarang kamu bangun rumah. Nah, saudara-saudara, itu firman yang kami pegang. Tapi tidak berarti Tuhan tuh bilang, nih duitnya, kamu bangun rumah nih duitnya. Tidak. Dan pada waktu berjalan dengan ajaib, Tuhan memang memberkati kami dengan sangat luar biasa. Tapi persoalannya itu rumah kami itu rumah dan toko ya. Bukan rumah dan toko, dan usaha suami saya itu kan harus lebar karena mobil-mobil ya, variasi mobil. Dan kami membangun di tempat yang sama, tentu saja step by step. Jadi terganggu. Pekerjaan suami saya itu terganggu. Terganggunya apa? Lahannya. Karena kami bangun 3 tahap sih. Tahap pertama separuh dulu. Otomatis lahannya akan mengecil. Nah, ada beberapa orang yang bilang, gimana kerjaannya? Kerjaan suami kamu pasti menurun. Karena tempatnya menjadi sempit. Itu omongan seperti itu tuh sebenarnya akan menjatuhkan kita. Iya ya, omsetnya pasti kecil. Kami ini disuruh bangun sama Tuhan itu enggak sudah punya uang tabungan yang bakal cukup buat bangun. Tapi kami bertindak dengan firman. Nah, waktu orang ngomong begitu, itu akan menjatuhkan iman kita ya. Aduh, udahlah bikinnya yang sederhana saja. Tapi Tuhan gak bilang begitu. Karena saya itu bersyukur ketika saya mau bangun rumah itu, ada banyak orang yang dapat mimpi. Rumahmu begini, kamu nih ada loh kayak begini. Sampai ada anak kecil bilang, tante, aku ngimpi ada di rumah tante baru tapi gak seperti yang sekarang. Dan begini dan begini. Saya hanya dengerin aja. Dan kebetulan saya orang sipil ya, jadi saya ya juga ngerti-ngerti dikit lah soal maksudnya model-model rumah karena dulu sering bekerja sama dengan arsitek. Nah, jadi sebenarnya peneguhannya dari mimpi, tapi herannya saya sendiri nggak pernah mimpi, nggak pernah mimpi Tuhan bilang bikin rumah seperti ini, tidak pernah mimpi. Orang lain yang mimpi. Dan waktu banyak orang yang mengatakan kamu harus begini, kamu harus begini, kamu tuh tahu nggak pemasukan kamu segini, dan itu bukan dari orang jauh, orang seputar saya juga, sampai keluarga dari suami saya juga sempat mengingatkan. Tapi sekali lagi senjata kami berdua adalah firman Allah. Firman Allah sangat penting, indispensable weapon, yang sangat kami perlukan untuk melawan. Tapi saya tidak berantem. Saya hanya bilang aja dalam persekutuan kami, Tuhan, saya punya firman. Sekali engkau berfirman, tidak akan kembali sebelum jadi dan berhasil. Ada yang telepon, saudara, masih saudara telepon, kamu tuh omsetnya pasti menurun ya, karena lahannya itu tidak menurun, malah bertambah-tambah. Tidak mungkin, lahannya kecil bertambah. Saya bohong? Tidak. Tapi saya cuma bilang gini, sudahlah, kata saya tidak akan cerita, karena kalau saya cerita pasti kalian tidak percaya. Tapi saya mau katakan, kenapa penghasilan saya waktu saya bangun rumah bisa berlipat-lipat dengan lahan yang semakin kecil?
Karena separuh dibangun, kami sampai 3 tahap membangunnya. Karena entah bagaimana, tapi Tuhan yang bicara. Kami itu sebagai toko variasi mobil punya banyak kerjasama klien-klien dengan seperti Auto 2000, Daihatsu, Honda gitu. Herannya ketika kami bangun rumah, tiba-tiba mereka bisa bersama-sama. Telepon begini, Pak, katanya, bilang sama suami saya, Pak, sekarang ini Mbok kalau pasang-pasang di garasi kami, pasang kaca film, pasang audio, pasang apa di garasi kami, itu bisa bersama-sama. Jadi dengan lahan kami yang sempit, entah bagaimana mereka itu telepon dan akhirnya kami mengirim karyawan ke sana. Memang di dalam kasat mata manusia nggak mungkin karena tokonya sekarang sempit, lahannya sempit. Tapi ternyata di balik itu kami punya omset berlipat-lipat ganda. Dan semua karyawan kami kalau pagi, hampir semua, nggak semua, itu dikirim ke garasinya Auto 2000 ya, kalau yang Toyota ke Honda dan semuanya sebagainya. Ajaib nggak cara Tuhan? Siapa yang bisa? Tuhan. Siapa yang mengerjakan? Firman. Dan untuk itu kami harus bertahan untuk menghadapi omongan orang yang menakutkan dan melunturkan iman kita. Kita punya senjata yang penting adalah firman Tuhan. Dan sepanjang kita terus berjalan begitu, kita itu sangat tahu sekali bahwa kita perlu pegang Tuhan dan minta kekuatan Tuhan, firman Tuhan setiap hari. Seperti aliran air yang terus menerus harus ada di dalam diri kita. Makanya Tuhan kenapa kita suka mengajarkan setiap hari kita saat teduh. Karena dari saat teduh itu ada hal-hal yang Tuhan ingin sampaikan. Kenapa anak-anak sekolah, kenapa guru-guru itu harus ikut dalam devotion, karena di situ kesempatan mereka mendengar sebuah kebenaran. Jadi kita tahu bahwa perkataan Tuhan itu adalah senjata yang sangat kita perlukan. Kalau kita bertindak nggak pernah digerakkan oleh firman Tuhan, resiko ditanggung sendiri. Tapi saya membuktikan dalam pengikutan saya dengan Tuhan, setiap firman Tuhan tidak pernah gagal. Saya belajar dalam persekutuan doa eklesia. Ketika itu saya masih di Jakarta, saya sudah melayani. Tapi ketika saya bukan kembali ya, saya bukan orang Cirebon. Ketika saya pindah di Cirebon di sini dan saya mengenal Ibu Nani dan saya mengenal persekutuan doa eklesia, saya mendapati ternyata firman itu harus ada dan kita miliki ketika kita mulai melangkah untuk mengambil keputusan apapun. Setiap hari Sabtu itu saya itu selalu ngisi Zoom jam 6 pagi. Nah, jadi setiap Sabtu kalau saya datang terlambat ke sini itu sebenarnya saya sudah datang 5:30. Nah, tadi malam kami itu mendampingi Ibu Nani dalam pelayanan. Pulangnya sampai jam 2 ya. Jam 2 pagi. Saya harus ngisikan, tapi saya juga diajak Ibu Nani baru kemarin hari Jumatnya. Saya berdoa, Tuhan, ini pergi dan pulang kemungkinan sudah agak subuh gitu ya. Apakah saya tetap akan melayani yang jam 6 atau saya boleh Tuhan kalau sekarang saya absen dulu. Tuhan bilang absen. Kenapa? Saya tahu pasti Tuhan menginginkan saya juga menyiapkan di tempat ini. Tapi saya belajar udah menyiapkan sebelumnya. Terus saya telepon, masih mungkin enggak kalau saya tidak melayani di hari ini? Terus dia bilang, oh sangat mungkin. Karena di situ juga banyak hamba-hamba Tuhan. Jadi bisa diganti-ganti gitulah. Oh sangat mungkin Ibu Inah katanya gitu. Jadi saya tidak. Saya pikir beruntung saudara. Tadi saya bangun itu jam 6. Kan mulainya jam 6 Zoomnya. Karena saya baru tidur 3:30 setelah saya berdoa dan nyiapkan. Tapi saya tahu Tuhan yang sudah menuntun saya. Untuk bilang udah kamu itu minta ganti aja. Kamu minta ganti aja. Firman Tuhan itu.
Saya tidak mengatakan bahwa oh ya udahlah saya pergi nanti itu minta ganti aja. Enggak. Saya berdoa dulu, Tuhan baiknya gimana sih Tuhan? Apakah saya tetap melayani jam 6? Tak lakoni kalau memang Tuhan bilang. Karena sudah beberapa kali juga jam 3 kami pelayanan dulu dan kemudian praise and worship dan itu saya tetap datang gitu ya. Nah, tapi firman itu ajaib. Tadi saya bilang sama Ibu Kuatlan, untung kata saya gitu. Tuhan itu baik, Tuhan itu tahu kalau saya itu nanti membutuhkan istirahat yang lebih sehingga saya tidak mungkin bangun lebih pagi. Firman, tanya Tuhan. Dari mulut Tuhan keluar kebenaran yang akan menuntun kita dan membuat kita berhasil, membuat kita menang, membuat kita mengerti dan hidup di dalam kebenaran. Yang keempat, dikatakan di dalam Roma 4 ayat 17 bagian B. Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu menciptakan, saudara-saudara. Menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Siapa yang punya ide bikin taman Tuhan? Itu dari Tuhan yang berbicara kepada hambanya, kepada Ibu Nani. Dan saya yakin 100% Ibu Nani tidak pernah mengerti taman Tuhan seperti sekarang ini. Kenapa nggak ngerti? Ya saya itu cuma melihat. Waktu Tuhan menyuruh Ibu Nani suruh bikin taman Tuhan, saya percaya Ibu Nani sendiri nggak punya ide. Cuma idenya dari Tuhan. Karena bilang begini pertamanya tuh, ini Tuhan nyuruh bikin taman Tuhan. Bisa gak kamu kasih ruangan sekolah 3x4 buat taman Tuhan? Saya bilang sama Ibu Nani, 3x4? 3x4 terus orang ngelonjor. Emangnya tamannya seperti apa sih? Iya nanti tamannya sih memang dari plastik. Saya bilang gak usah, kok 3x4 ya? Taman kok sempit sekali. Iya di dalam ruangan gak apa-apa. Kan pasti gak punya ide dong. Kalau punya ngerti sampai seperti sekarang ini gak mungkin pertama kali minta 3x4. Saya bilang gini, sudah jangan 3x4, tanggung satu kelas saja. Satu kelas aja, satu kelas itu 8x9. Satu kelas aja deh. Terus ya udah bisa kata saya gitu. Jadi kita tuh lagi mikir, tiba-tiba ngobrol lagi, mau bikin apa sih? Kan Ibu Nani step by step tuh selalu berdoa sama Tuhan. Jadi ketika berdoa mungkin mulai diberikan gambaran. Wah kayaknya kalau satu kelas gak cukupin. Oh ya bisa, kita tembus saja 2 kelas plus lorongnya. Jadi lebih besar, taman yang pertama itu. Saya percaya saudara-saudara, firman itu mencipta sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah pernah Ibu Nani berpikir akan keluar madu, akan keluar minyak? Saya percaya tidak. Tetapi firman Tuhan itu yang menuntun dan setiap kali menuntun terus. Itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang sekarang ini Anda tidak ada, percaya kalau firman Tuhan bilang nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begitu, pasti jadi karena firman itu mencipta. Dikatakan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada. Saya ketemu begitu banyak orang. Ya saya banyak orang itu karena orang tua murid ya. Yang dalam kesulitan ekonomi tapi tidak pernah mau cari firman. Selalu kalau dibilang coba begini berdoa, ya sudahlah berdoa. Saya yakin dan percaya orang Kristen punya masalah pasti berdoa. Masalahnya adalah ketika kita berdoa yang ngomong kita apa Tuhan yang ngomong. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan yang kita pentingkan itu bukan ngomongnya kita, bukan doanya kita yang panjang, tapi bagaimana kita mendengar dia berbicara kepada kita. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar bicara kita kalau kita tidak pernah baca firman, sehingga kita nggak tahu Tuhan mau ngomong apa, sehingga kita tidak bisa mengerti kebenaran itu seperti apa. Karena kebenaran itu adalah firman yang ada di Alkitab, itu yang akan memagari kita supaya kita nggak salah dengar.
Ibu Nani selalu cerita kalau di taman Tuhan dia nggak pernah doa apa-apa. Dia hanya terus mengucap syukur dan mendengar Tuhan berbicara, menyembah Tuhan. Saya sudah berdoa, percayalah tidak ada orang Kristen yang lupa doa. Karena kita seringkali punya banyak kebutuhan dan berdoa. Masalahnya bagaimana kita bisa mendengar firman. Karena firman itu jauh lebih penting daripada doa kita. Ketika kita dengar firman, kita bisa berdoa dengan tepat dan benar. Mari kita tahu bahwa Tuhan firman-Nya itu mencipta. Apa yang keluar dari mulutnya itu mencipta. Saya nggak punya modal. Kalau punya firman lebih dari modal, saudara-saudara. Sekolah itu nggak punya modal. Tetapi ketika ada firman itu jauh daripada modal. Dan kita bisa lihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan mengawali dari yang tidak ada, sekolah itu menjadi ada. Dari nggak punya, sekolah itu memiliki banyak hal. Dan terus menerus Tuhan itu melengkapi dan melengkapi. Saya sering ngomong dengan guru-guru. Kalian butuh mujizat? Butuh. Ada guru yang butuh sekolah anak kuliah, ada guru yang butuh punya rumah, dan saya selalu berdoa guru-guru saya itu punya rumah, punya mobil, belum semua. Tapi saya selalu berdoa punya kemampuan untuk menyekolahkan anak-anak harus jadi sarjana, itu kerinduan kami. Tapi saya ngomong sama guru-guru, Anda itu perlu mujizat loh. Mujizat untuk bisa punya ini, punya itu. Karena semua tahu, aduh guru-guru itu terbatas salary-nya gitu ya. Anda perlu mujizat. Sebelah Anda itu lahan mujizat. Kenapa kalian tidak datang ke situ? Dan sekarang mulai berdatangan. Sebelahnya apa sih? Taman Tuhan. Datang, lihat di situ banyak mujizat. Kenapa orang yang dari mana-mana, dari luar negeri datang cuma mau pergi ke taman Tuhan. Sedangkan kita yang nempel temboknya melewatkan begitu saja. Kenapa? Karena di taman Tuhan itu firman dinyatakan. Banyak orang dengar suara Tuhan di situ. Mari kita mencari perkataan Tuhan, firman yang dari mulut Allah. Karena firman yang dari mulut Allah itu ajaib. Dia adalah kebenaran. Dia juga selalu berhasil dengan apa yang dia katakan. Dan itu menjadi pedang untuk kita melawan ketakutan, kekhawatiran, melawan roh-roh di udara, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menjatuhkan kita. Dan firman itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saudara-saudara kita belajar mengejar perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita bertindak dengan perkataan itu. Maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang ajaib. Orang-orang yang penuh dengan kuasa. Orang-orang yang selalu berhasil dengan apa yang dikerjakannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau menyingkapkan untuk mengerti, membuat kami mengerti bahwa sesungguhnya firman itu sangat penting. Dan kami rindu firman yang dari mulutmu itu selalu mengalir dan tidak pernah berhenti seperti sungai yang kuat Tuhan. Mengaliri hidup kami dan terus kami bertindak oleh karena firman itu. Karena kami percaya Tuhan, karena kami percaya bahwa perkataanmu itu adalah perkataan kebenaran yang akan membuat hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kami ingin menjadi orang Kristen yang memiliki semua aset perjanjian dalam firman-Mu yang akan membuat kami lebih dan lebih lagi untuk bisa menjadi berkat. Sehingga kami tidak selalu Tuhan ingin diberkati oleh orang lain, tapi kami ingin diberkati oleh Tuhan untuk kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali menganggap firman itu tidak terlalu penting dan kami lebih banyak berdoa, tetapi kami tahu firman-Mu itu yang akan menjadi landasan dan fondasi buat hidup kami untuk kami hidup di dalam kebenaran, sehingga doa-doa kami adalah doa-doa yang ada di dalam ketepatan. Terima kasih Bapak, meteraikan semua ini di dalam hidup kami dan kami percaya Tuhan bahwa hari ini
Engkau akan menyatakan begitu banyak hal untuk hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang benar-benar dituntun oleh firman-Mu. Bapa di surga, kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami ada di tanah Indonesia ini Tuhan. Engkau punya banyak rancangan dan Engkau punya banyak keinginan dan kerinduan yang Kau harapkan untuk bangsa ini. Bapa, saat ini dalam musim-musim politik yang sedikit memanas ini, biarlah kehadiran kami dan doa-doa kami, harapan kami untuk bangsa ini boleh memberikan sebuah kesejukan Tuhan. Walaupun mungkin kami minoritas, tapi kami percaya ketika kami tinggal di dalam firman dan hidup dalam tuntunan firman, maka kami bisa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Karena Engkau sendiri yang mengerjakannya dengan firman-Mu. Firman-Mu akan melaksanakan luar biasa untuk bangsa kami. Kami membutuhkan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami membutuhkan pemimpin yang bisa membawa bangsa ini Tuhan untuk menjadi seperti yang Engkau mau. Karena itu kami berdoa Tuhan untuk bulan depan ini Tuhan ada pemilu. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu. Dan masa-masa ini Tuhan, masa-masa di mana kami tetap percayakan bangsa ini di dalam tangan-Mu. Sehingga terkendali semua keadaan yang aman, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menuntun kami. Engkau yang memberikan kepada kami pengertian dan pewahyuan untuk setiap sikap hidup kami sebagai warga negara Indonesia. Terutama di dalam kami menjadi pemilih nanti. Terima kasih Bapak, kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman yang akan membuat segala sesuatu menjadi mungkin dari semua hal yang tidak mungkin. Firman yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan kemenangan. Firman yang akan mengarahkan hidup kami menjadi pemenang-pemenang. Dan bukan untuk diri kami sendiri. Karena kami tahu Tuhan, kami dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu kami percaya lewat firman-Mu kami diberkati, dan lewat firman-Mu juga kami memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Engkau sendiri yang akan mengangkat setiap pergumulan kami. Dan kami sudah mendengar firman-Mu adalah senjata yang kami perlukan dan sangat penting. Karena itu biarlah dengan firman-Mu kami boleh mengalahkan setiap musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan semua di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami berdoa juga buat hamba-Mu Ibu Nani sebagai pemimpin yang ada di tengah-tengah kami. Biarlah lewat hamba-Mu ini ada lebih banyak lagi jiwa-jiwa dan berkat-berkat boleh dicurahkan atas tempat ini. Kami tidak lupa untuk berdoa Tuhan bagi acara tanggal 16 nanti. Sungguh Bapak, kami percaya Engkau yang menguasai langit dan bumi. Engkau sanggup menahankan apa yang harus ditahan. Tuhan, kami membutuhkan tempat, kami membutuhkan cuaca yang baik. Kami membutuhkan Tuhan akan pengaturan-Mu Tuhan. Kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menolong kami Tuhan, sehingga semua dapat menjadi teratur. Karena kami tahu ada begitu banyak jiwa-jiwa yang akan berdatangan. Kemampuan kami tidak seberapa, tapi kami punya Engkau Tuhan yang berkuasa untuk lakukan segala perkara. Biarlah hikmat-Mu sendiri yang turun atas kami, atas pemimpin saudara-saudara kami yang juga menangani semua ini Tuhan. Sehingga tanggal 16 nanti benar-benar Tuhan menjadi satu pesta rohani yang luar biasa untuk mengangkat kami semua menjadi prajurit-prajurit-Mu, pahlawan-pahlawan-Mu, the warrior itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau yang akan mengatur untuk GK juga Tuhan, yang membutuhkan orang-orang yang mau bersedia untuk membantu. Namun juga bukan itu saja, membutuhkan cuaca untuk kami semua dapat mengatur dengan baik. Karena kami harus menyediakan makanan di tempat yang terbuka. Kami butuh itu Tuhan, butuh cuaca yang baik. Kami butuh kuasa-Mu dinyatakan. Kami percaya dan kami mau mengandalkan Engkau. Bagaimana Engkau akan mengatur semuanya menjadi rapi dan semuanya terencana dengan sempurna di dalam tangan-Mu. Kau memberikan hikmat kepada setiap kami, juga para asyir yang dibutuhkan begitu banyak Tuhan. Kami percaya Engkau akan panggil banyak orang-orang yang rindu untuk melayani dengan sungguh-sungguh pada acara nanti. Kami mendoakan ibadah umum, kami mendoakan youth, kami mendoakan Kit Tuhan. Mereka semua akan mendapat porsi dan jatah yang ajaib daripada-Mu untuk boleh menjadi
pahlawan-pahlawan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya Engkau yang mau mengadakan tanggal 16 ini menjadi pelantikan buat setiap kami menjadi pahlawan-Mu. Maka Engkau sendiri Tuhan yang akan membuat semua menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, dan saat ini hari ini kami juga membutuhkan pengurapan yang daripada-Mu. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, kita akan terima pengurapan. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa kita semua dengan minyak-minyak yang sebenarnya ajaib, karena ini minyak dari surga. Kita percaya kita akan ada dalam perlindungan Tuhan, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus setiap pola pikir kami diubahkan sehingga kami semakin mengenal akan kebenaran. Dan kami percaya dengan mata kami ini kami akan melihat semua yang benar, dan biarlah Engkau menutup semua yang tidak pantas untuk kami lihat, dengan telinga yang selalu mau mendengar akan suara-Mu Tuhan. Dipertajam terus untuk semakin peka, untuk kami tidak mendengar hal-hal yang sia-sia dalam hidup kami. Mulut bibir kami mulut yang selalu memberkati, mulut yang selalu encourage orang lain Tuhan, memberi semangat kebenaran itu bagi orang lain, sehingga kami menjadi berkat lewat mulut bibir kami, dengan hati yang senantiasa Tuhan, hati yang penuh dengan kekudusan. Yang keluar daripada hati kami adalah kehidupan. Namun seringkali Tuhan ada ketidaktaatan, pemberontakan ditepiskan dari hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami menjadi berhasil, karena Engkau sendiri yang menyertai kami. Dan kami percaya kemanapun kami berjalan, kami dalam tuntunan-Mu. Paksakan setiap kehendak-Mu jadi atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau melihat kekuatan daripada firman-Mu, kami mau melihat kehebatan dari firman-Mu setiap hari terus mengisi hidup kami. Kami menjadi para pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, kami terima berkat terbaik dari Bapa di surga, dan kami tahu kasih dari Tuhan Yesus mengiringi kami, dan Roh Kudus terus memimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.